Semoga ia beristirahat dengan damai dan berbahagia bersama Bapa di surga. Dan juga mengucap syukur bersama seseorang yang terkabul permohonannya melalui doa novena 3 Salam Maria. Semoga rahmat yang dia terima senantiasa menguatkan iman, harapan, dan kasihnya kepada Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini kita memasuki hari Minggu Paskah ketiga. Kita akan mendengar kisah-kisah kehidupan Tuhan Yesus pada hari yang membawa kita semangat untuk senantiasa mewartakan kasih Kristus kepada setiap orang. Semoga kita pun senantiasa mengenal terhadap kehadiran Kristus yang masuk di dalam hidup kita, sehingga kita pun semangat dan setia untuk mewartakan kasih Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita menyembah.
semua bersatu padu dalam iman akan Kristus yang kita ikrarkan ketika kita dibaptis. Oleh karena itu, marilah mengawali perayaan ini dengan menenangkan saat pembaptisan kita masing-masing.
Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengangkat kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, melalui kebangkitan Putra-Mu, Engkau selalu hadir dan menyertai kami. Kami mohon semoga kami semakin peka untuk mengenal Putra-Mu dan menerima kehadirannya dengan penuh sukacita. Sebab Dialah Tuhan pengacara kami, yang bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kisah para rasul. Pada waktu itu terjadilah bahwa rasul-rasul ditangkap oleh pengawal Madinah, lalu dihadapkan ke mahkamah agama Yahudi. Imam Agung menegur mereka, katanya, dengan keras
Kami telah melarang kamu mengajar dalam nama Yesus. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu. Bahkan kamu hendak menyatukan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul yang lain menjawab, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah yang mau kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah diberikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan penyelamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Kami adalah saksi dari segalanya itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Mereka lalu mencabuti para rasul dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu rasul-rasul dilepaskan. Maka mereka itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena telah dianggap layak menderita penghinaan demi nama Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Engkau menghidupkan jalanmu di antara mereka yang menerima-Mu. Hai orang-orang yang dikasihi oleh-Nya, dan bersuarakanlah syukur kepada nama-Nya yang kudus. Salahkannya sesama yang luka, tetapi seumur hidup yang murah hati. Salam pada Tuhan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dan kasihanilah
menjadi orang yang mengerti hati. Tuhan Allahku untuk selamanya. Aku mau menyanyikan syukur bagimu. Bacaan dari kitab Wahyu. Aku Yohanes melihat dan mendengar suara banyak malaikat di sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua di surga. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Dan aku mendengar suara nyaring dari mereka. Anak domba yang disembelih itu layak menerima kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi, yang di bawah bumi dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba, puji-pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk di surga itu berkata, Amin. Dan para tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Demikianlah sabda Tuhan. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri lagi kepada para muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai Kristus.
Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang murid Yesus yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku mau pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, apakah kamu punya ikan?" Jawab mereka, "Tidak." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalan di sebelah kanan kamu, maka akan kamu peroleh." Mereka pun menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Lalu murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus melihat bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan jubahnya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Kemudian murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 100 meter saja. Dan mereka menarik jalan yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat api alam, di atasnya ada ikan gantung. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu mengelar itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh belum sebanyak itu, jala itu tidak banyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapan." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia dibangkitkan dari antara orang mati. Sesudah mereka sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Pelihara anak-anak surga." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalalah domba-domba." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Petrus pun merasa sedih, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Petrus berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Peliharalah domba-domba. Aku berkata kepadamu, ketika masih muda, engkau sendiri mengikat pinggang dan berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan menurunkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau serta membawa engkau ke tempat yang tidak engkau kehendaki." Hal ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian,
Yesus berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Belum lama kita merayakan Paskah dari tahun depan, dan kini kita masih ada di dalam masa Paskah, di Paskah yang ketiga. Apakah semangat dan sukacita rahmat Paskah masih menyala di dalam hati kita yang saat ini sudah kembali pada rutinitas, sudah kembali bekerja mencari nafkah, kembali memikirkan tentang hari dan masa depan? Apakah rasanya sama seperti dahulu sebelum kita merayakan Paskah? Lalu apa makna Paskah di dalam hidup kita? Dalam bacaan Injil hari ini kita mendengar para murid kembali ke kehidupan biasa mereka, bekerja lagi sebagai pelayan. Kala itu para murid tidak lagi memikirkan apa itu kebangkitan, tidak lagi mengingat apa yang diajarkan Yesus untuk mereka. Mereka seperti kehilangan orientasi dan kehilangan tujuan hidup mereka. Oleh karena itu Yesus hadir ketika para murid sedang memulai kembali kehidupan awal mereka. Yesus menampakkan diri kepada para muridnya di dalam Tiberias ketika para murid sedang menatap ikan. Peristiwa ini bukan sekedar penampakan, tetapi merupakan suatu pemulihan, terutama bagi Petrus yang sebelumnya menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Dalam suasana yang sederhana, Yesus hadir dalam kehidupan mereka yang biasa, di tengah pekerjaan, kelelahan, dan kegagalan mereka menangkap ikan. Ia hadir dengan perhatian yang lembut, menyiapkan roti dan ikan untuk mereka. Bahkan sebelum para murid menangkap apapun, Yesus sudah menyediakan. Momen yang paling menyentuh terjadi dalam bagian kedua Injil hari ini, ketika Yesus bertanya kepada Petrus sebanyak 3 kali, "Apakah engkau mengasihi aku?" Pertanyaan yang membuat Petrus merasa sedih, seakan Yesus tidak percaya kepada dirinya yang telah menyangkal Yesus 3 kali. Namun bagi Yesus, pertanyaan itu bukanlah teguran atau sindiran kepada Petrus. Justru Yesus ingin memulihkan, ingin memaafkan, dan hendak mempercayakan kembali misi besar kepada Petrus untuk menggembalakan domba-dombanya. Yesus menunjukkan bahwa kasih dan kesetiaannya lebih penting daripada kegagalan di masa lalu. Yesus mencari hati yang mau bertobat, yang mau kembali, yang mau mengasihi Yesus lagi. Setelah peristiwa itu, setelah mengalami berbagai macam pengalaman penampakan Yesus yang pasti, para murid semakin dikuatkan. Bukan untuk berbalik ke belakang, melainkan untuk melangkah ke depan, menjalankan misi yang diberikan Yesus untuk mewartakan kebangkitan dengan kata dan perbuatan. Semangat kebangkitan itu kita temukan dalam diri para murid yang taat pada Allah, sehingga mereka tidak kenal lelah, tidak merasa takut,
mewatakan Yesus Kristus apapun resikonya. Bahkan penderitaan karena mewatakan Kristus dimaknai para rasul sebagai sebuah kebahagiaan, karena mereka boleh merasakan penderitaan Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, sama seperti Petrus, sama seperti para murid yang lain, kita juga pernah gagal. Gagal bukan hanya dalam urusan pekerjaan, urusan karir, tapi juga dalam hidup beriman. Kadang kita gagal dalam mengenali kehadiran Yesus yang bangkit, sehingga kita merasa putus asa, kehilangan harapan, kehilangan tujuan hidup kita. Namun syukurnya, Yesus tidak pernah menyerah kepada kita. Ia senantiasa menunggu dan memanggil kita untuk kembali, untuk mengalami pemulihan di dalam diri. Ia ingin kita melanjutkan misi kasih-Nya dengan rendah hati dan setia, dengan kekuatan dari pengampunan. Maka pertanyaannya adalah, maukah kita mengasihi Yesus dan membuka hati untuk mengenali dan menerima kehadirannya sebagai terang dan sumber harapan yang menuntut kita untuk melangkah ke depan, menjadi pewarta kasih-Nya dalam perbuatan dan perkataan kita. Semoga kita senantiasa menjaga api semangat dan sukacita kebangkitan dalam hidup kita sehari-hari, dengan berusaha mengasihi Yesus dan menaati kehendak-Nya, supaya kita tidak kehilangan arah, tidak kehilangan orientasi dan tujuan hidup kita, tidak kehilangan identitas kita sebagai murid-murid Kristus di tengah kegagalan, kekecewaan hidup yang kita alami, sehingga kita sanggup membawa damai dan sukacita bagi sesama, bukan karena kita kuat, melainkan karena sungguh merasakan bahwa Yesus hidup di dalam hati kita dan telah lebih dahulu mengasihi kita. Marilah kita bersujud. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada mula sekarang selalu dan selamanya. Saudara-saudari, marilah kita berdiri, merayakan iman dan kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, percaya akan kuasa, menjauh dari aku, dan Yesus Kristus yang membawa Tuhan kita, yang dari Roh Kudus yang dari Allah, yang memberikan secara pemerintahan Kristus, disediakan Allah yang dengan kebaktian Kristus Putranya, Allah Bapa berkenan menyelamatkan dan menyertai hidup kita selamanya. Marilah kita panjatkan doa-doa kita kehadapan Allah yang Maha Kasih, yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Bagi semua kaum beriman,
Semoga Allah Bapa memiliki mereka yang diganggu oleh keraguan dan ketidakpuasan, tetap percaya bahwa Kristus yang telah bangkit tetap berada di tengah-tengah mereka. Marilah kita mohon. Bagi dunia di mana kita hidup, semoga Allah Bapa mendampingi mereka yang diserahi tanggung jawab atas para bangsa, benar-benar orang-orang yang jujur, cakap, dan bijaksana. Marilah kita mohon. Bagi pemilihan Paus yang baru, semoga Roh Kudus mengilhami dan menguatkan para kardinal pemilih saat mereka memilih Bapa Suci baru untuk memimpin kita. Marilah kita mohon. Semoga Dewan Kardinal dalam proses pemilihannya dapat menjadi sarana yang layak bagi rahmat Allah untuk membimbing gereja. Marilah kita mohon. Semoga Roh Kudus bekerja dengan kuat dalam diri Paus berikutnya yang akan dipilih oleh Dewan Kardinal. Marilah kita mohon. Allah Bapa kami di surga, buatlah kami siap sedia serta penuh gairah dalam membangun dunia baru yang penuh cinta kasih, keadilan dan kedamaian berkat Yesus Kristus, Tuhan dan Pengantara kami. Amin.
persembahanku dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat yang kudus. Allah kami, hadirlah di tengah-tengah kami dan terimalah persembahan yang kami tujukan kepadamu untuk mengenangkan putramu. Semoga kami bersyukur sebagai putra-putrimu yang kau perkenankan untuk menerima damai sejahtera putramu, sebab dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan. Kami memuji Engkau setiap waktu Tuhan, tetapi teristimewa pada masa ini, kami memuji Engkau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Ia tak henti-hentinya mempersembahkan diri bagi kami, dan untuk selamanya menjadi pembela kami di hadirat-Mu. Sebab setelah dikurbankan, Dia tidak wafat lagi. Setelah dibunuh, Dia hidup untuk selamanya. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengandalkan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan kecurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia mengucap-ucapkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang
demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenang akan Dia. Kami mempersembahkan kepada Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dibentuk menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan uskup kami Antonius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam keimanan. Terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan ini bersama Santa Salome Maria Bunda Allah, Santo Yosef Mempelai, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra. Dengan Dia bersama Dia berdua pada kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh limpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Allah yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada bangsa ini, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke kejauhan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas melupakan kepada saya, tetapi bersabar saja maka saya akan sembuh.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah mengundang kami ke dalam perjamuan terang dan menganugerahkan roti kehidupan kepada kami. Kami mohon perkenankanlah kami mengikuti jejaknya untuk menggapai kehidupan abadi yang Kau janjikan. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Mohon perhatian untuk beberapa pengumuman. Membuka pendaftaran notis lain untuk penotisan hari Minggu tanggal 20 Mei 2025 setelah misa. Orang tua dan wali baptis wajib mengikuti tradisi sehari sebelumnya bertempat di aula gereja pukul 17 atau 5 sore. Formulir pendaftaran dapat diambil ke sekretariat paroki. Selama bulan Mei hari Jumat, Sabtu, dan Minggu akan diadakan doa rosario setengah jam sebelum misa. Yang memimpin adalah petugas guru, kecuali Jumat sudah ada petugas khusus. Setiap hari umat bisa berdoa secara pribadi di rumah masing-masing. Setiap hari Jumat ada novena Hati Kudus Yesus diawali dengan doa rosario. Seksi Kesehatan dan BKIP akan mengadakan bincang sehat, kenali cara mencegah kanker prostat, rahim, dan payudara bersama narasumber Ibu Lutfi Bayani. Ada pemeriksaan gula darah bagi yang mengikuti lokal karya. Acara ini tidak dipungut biaya atau gratis. Acara pada hari Minggu 11 Mei 2025 bertempat di aula gereja Bunda Maria Daud pukul 9 pagi. Pendaftaran bisa setelah misa atau kedua lingkungan masing-masing. Dalam rangka ikut merawat bumi, gereja mengimbau umat sekalian untuk turut mengurangi sampah plastik dengan senantiasa membawa tumbler atau goteng. Untuk mendukung hal tersebut, secara bertahap kami akan mengurangi penggunaan plastik pada saat bertransaksi di lingkungan gereja. Terima kasih atas kebersamaan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Umat diharapkan menjaga kebersihan di area lingkungan gereja. Sekian pengumuman. Terima kasih. Terima kasih juga saya ucapkan untuk para institusi, Bapak Ekor Masmur, Bina Sempambu, dan juga pada tertib, saudara-saudari, orang muda Katolik, siswa-siswi Katolik sekarang sedang menjalankan mencari dana untuk berziarah pintu suci dengan menjual minuman di depan gereja. Mari kita dukung kegiatan bersama berziarah, kita harus saling sebagai teman perjalanan. Semoga rencana mereka, niat baik mereka dapat terlaksana dengan bantuan dari Bapak Yesus. Mari kita bangkit berdiri untuk menerima berkat. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, petilah misa sudah selesai.